Ya, timnas Indonesia baru saja usai menjalani laga krusial dengan menghadapi timnas Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui, bahwa di laga kemarin, pasukan Sintayong harus puas dipukul habis oleh tim Samurai Biru dengan skor mencolok 4-0 di kandang sendiri. Pastinya hal tersebut akan menjadi pukulan terberat bagi seluruh pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, dengan hasil yang kurang memuaskan tersebut, membuat timnas Indonesia terpaksa berada di dasar klasemen yang saat ini hanya mengemas 3 poin. Selain itu, perjuangan timnas Indonesia tidaklah hanya sampai di sini. Untuk laga selanjutnya, pasukan Sintayong akan segera menghadapi timnas Arab Saudi yang akan berlangsung pada 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentunya kemenangan atas timnas Arab Saudi akan menjadi hal yang wajib jika memang timnas Indonesia masih ingin mempertahankan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang jika kita melihat dari head to head, timnas Arab Saudi tergolong lebih unggul ketimbang timnas Indonesia. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, timnas Arab Saudi berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedangkan sisa 2 laga lainnya harus berakhir dengan hasil seri atau imbang. Kemudian dari sisi ranking FIFA, timnas Arab Saudi juga lebih diunggulkan. Menurut updatean terbaru, timnas Arab Saudi saat ini menduduki peringkat ke-58 dunia, sedangkan timnas Indonesia saat ini masih bertengger di peringkat 130 dunia. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah pasukan Sintayong mampu untuk mencapai target yang telah ditentukan di atas? Pastinya taktik dan strategi Sintayong lah yang mampu untuk menjawab semua pertanyaan itu. Lantas seperti apakah nantinya strategi yang akan digunakan pelatih asal negeri gingseng tersebut? Berikut ini merupakan line up yang berpotensi digunakan Sintayong untuk meredam kekuatan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, di sektor penjaga gawang saat ini Sintayong memiliki 3 opsi. Ada Martin Paes, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi. Pada saat menghadapi timnas Arab Saudi, Sintayong diyakini tidak akan melakukan perubahan dan dipastikan akan tetap mengandalkan Martin Paes untuk mengawal mistar gawang timnas Indonesia. Memang kiper milik Dallas FC tersebut tercatat sudah kebobolan 4 kali atas timnas Jepang kemarin, namun secara kualitas Martin Paes masihlah belum bisa tergantikan. Tercatat hingga saat ini Martin Paes masih tergolong lebih unggul dari 2 penjaga gawang di atas, yaitu Nadeo Argawinata dan Muhammad Riyandi. Kemudian selanjutnya di sektor 3 bek sejajar, Sintayong diprediksi juga tidak akan melakukan perubahan. Nama-nama bintang seperti Jai Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho diyakini akan menjadi juru kunci di lini belakang ketika menghadapi timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Memang di dalam skuad timnas Indonesia saat ini juga terdapat nama-nama bintang seperti Jordi Amat. Namun mengingat catatan blunder yang sering dilakukan pemain Johor Darul Takzim tersebut, tentunya 3 pemain di atas seperti Bang Jai, Justin Hubner, dan Rizky Ridho akan lebih meyakinkan untuk dipasang Sintayong sebagai starter di lini belakang timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk posisi wingback kiri, Sintayong dipastikan akan masih mengandalkan pemain seperti Kelvin Virdong. Ya, meskipun ketika menghadapi timnas Jepang kemarin penampilan Kelvin Virdong terlihat kurang memuaskan, namun sampai saat ini tercatat belum ada pemain yang bisa memenuhi syarat untuk menggantikan Kelvin Virdong di sektor kiri timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan kecepatan dan keahliannya dalam merebut bola dari kaki lawan, membuat pemain satu ini sangatlah dibutuhkan di dalam line up Sintayong ketika menghadapi timnas Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian sementara itu di sektor wingback kanan, Sintayong juga masih menunggu pemulihan cedera dari Kevin Dick. Jika pemain Copenhagen tersebut tersedia untuk diturunkan, bisa kita pastikan Kevin Dick akan menjadi pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Namun apabila pemain anyar tersebut juga masih belum pulih, tentunya nama-nama bintang seperti Sandy Walsh dan Yance Sayuri akan menjadi solusi yang tepat untuk mengisi kekosongan posisi kanan tersebut. Kemudian selanjutnya untuk sektor gelandang tengah, Sintayong berpotensi akan menurunkan Tom Haye dan Ivar Jenner. Ya, tentunya kita semua sepakat bahwa Tom Haye saat ini telah menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia. Tercatat ketika menghadapi timnas Jepang, Tom Haye mampu meluncurkan 2 umpan matang ke pertahanan lawan dan berbuah peluang emas. Dengan aksi tersebut tentunya akan menambah bukti bahwa peran The Professor di dalam skuad Garuda sangatlah vital ketika membangun serangan ke pertahanan lawan. Kemudian dari sisi lain, Ivar Jenner yang baru saja menyelesaikan hukuman akumulasi kartu kuningnya, sangatlah diharapkan bisa menunjukkan penampilan terbaiknya saat menghadapi timnas Arab Saudi mendatang.
Kemudian untuk sektor sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Yakob Sayuri. Ya, memang ketika menghadapi timnas Jepang kemarin, Ragnar Oratmangun terlihat gagal mengeksekusi peluang emas yang didapatnya untuk menjadi sebuah gol. Namun kecepatan dan ketajaman yang dimilikinya sangatlah diyakini mampu memberikan daya gedor di lini pertahanan timnas Arab Saudi. Kemudian sementara itu Yakob Sayuri yang juga terlihat tampil baik ketika menghadapi timnas Jepang kemarin, pastinya akan kembali mendapatkan kepercayaan dari Sintayong di sektor sayap kanan timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk sektor penyerang, Sintayong diperkirakan masih akan tetap menurunkan Rafael Struijk. Memang harus kita akui, pressing-pressing yang tinggi diluncurkan oleh timnas Jepang kemarin membuat Rafael Struijk tak mampu mengembangkan permainannya. Namun dengan krisisnya striker di dalam skuad timnas Indonesia, membuat nama Rafael Struijk akan tetap menjadi pilihan utama bagi Sintayong ketika timnas Indonesia akan menghadapi timnas Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta mendatang.